Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal izzata lillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi khususan musannif hadzal kitab sallallahu alaihi Ahmad As-Suki Adnan bin Haji Adnan جدنا وجدتنا ولإخواننا معلمنا ولمريدنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وداء اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار على آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه. والثالثة الذين يلازمون المساجد والرابعة المتحابون في الله والخامسة الذين يؤدون والثالثة الذين يلازمون المساجid. Bahasanya masih meneruskan pertemuan yang telah lalu, masih menjelaskan tentang posisi di padang mahsyar. Kemarin sudah dijelaskan semuanya ada yang mendapatkan naungan kecuali 7 golongan. Wassalisatu, dan adapun yang ketiga yang mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar, yang ketiga alladzina yulazimunal masajida. Alladzina yaitu orang-orang yulazimuna yang menekuni, mulazimuna yang menekuni siapa? Alladzina al-masajida, di masjid-masjid. Yang ketiga yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang tekun datang ke masjid. Kira-kira kalau datangnya ke masjid ngapain? Sholat. Paling tidak walaupun tidak ngapa-ngapain pasti ngambil air wudu, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan kalian harus tahu masjid itu adalah tempat yang paling istimewa di muka bumi.
Tidak ada tempat yang paling istimewa di muka bumi ini kecuali masjid. Makanya kata Nabi, kalau ada umatnya Nabi Muhammad yang bolak-balik ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan bahwa mereka itu adalah mungkin datang ke masjid kalau bukan orang-orang yang beriman. Sama kayak puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Jadi puasa ini bukan kamu doang diwajibin. Umat-umat hamba-hamba Allah sebelumnya juga puasa. Dari mulai zaman Nabi Adam ada yang namanya puasa. Kalau orang Jawa malah terkenal, le kon nek pengen balik kowo ilmu mondok tirakato. Itu bahasa Jawa. Kalau kamu mondok pengen pulang bawa ilmu, tirakat. Tirakat itu bahasa Arab, bahasa kitanya taroka. Taroka itu meninggalkan. Dan puasa yang paling berat itu adalah puasa menahan hawa nafsu, puasa mengarahkan jiwa. Jadi banyak orang yang puasa terjebak dengan menahan al-imsaku anil muftirati. Tadi malam disampaikan oleh Pak Kiai Sanusi, puasa itu terbagi tiga, ada puasanya orang awam, ada puasanya khusus, ada khawasul khawas. Kalau puasanya orang awam ya model kayak saya ini, cuma baru bisa menahan haus lapar. Ya puasanya masih nungguin beduk maghrib, puasanya masih nungguin azan. Kalau sudah azan seolah-olah dendam kusumat. Makanya banyak puasanya orang awam itu baru bisa menahan haus, lapar dan dahaga. Padahal doa yang kamu baca kalau menjelang berbuka puasa itu, Allahumma laka sumtu wa bika wa ala rizkika zahabat doma wabtallatil uruk wa uthbital ajru insya. Kamu lihat di situ, Allahumma laka sumtu, Allahumma ya Allah laka, untukmu sumtu, aku berpuasa. Di situ ada huruf mudharaahnya tuh, sumtu, aku berpuasa. Wabika, karena sebab engkau, amantu, karena sebab beriman kepada Allah kita berpuasa. Berpuasa ini kalaupun kamu minum nggak ada yang tahu. Kamu masuk ke kamar mandi, kamu bawa minuman, kamu tutup, lalu kemudian kamu minum, yang tahu siapa? Nggak ada. Maka urusannya adalah yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Nggak beriman, nggak puasa. Makanya banyak orang Islam yang sahurnya sampai 3 kali. Puasa kok sahurnya 3 kali. Sebelum subuh sampai waktu imsak, nanti keluar jam 12 sahur lagi, habis asar sahur lagi, baru buka di maghrib. Puasanya siapa? Ya yang orang nggak beriman. Kalau modelnya begitu ya sama dengan tidak puasa. Ada nggak? Banyak. Malah kadang-kadang di depan rumah ada makanannya, ada minumannya, tengah hari bolong, mereka nggak ada beban. Kenapa mereka nggak ada beban? Karena tidak ada imannya. Maka beruntung kamu yang tinggal di lingkungan pondok yang sama-sama satu arah. Orang benar semua insya Allah. Kalau bukan orang benar nggak mondok. Jadi kalau orang mondok itu istimewa sebenarnya. Nggak bisa apa-apanya udah istimewa. Kenapa? Dia mau tinggal dalam satu lingkungan yang terisolir, bahasa kerennya terisolir. Terisolir dari apa? Minal ma'asi, kalau dalam bahasa Arabnya. Minal ma'asi, kamu ini terisolir dengan sebuah kemaksiatan. Kamu ini sekarang lagi jadi kepompong. Tahu jadi kepompong? Kamu jadi ulet, tahu ulet? Saya pikir di dunia ini orang nggak suka kayak sama ulet. Ada yang suka sama ulet? Kadang-kadang jatuh ke tubuh jadi gatel semua sebadan. Bentuknya pun gak ada yang elok tuh ulet. Tapi ulet bisa berubah kalau dia mau puasa. Dan puasanya puasanya ulet nggak kayak puasanya orang. Ditutup sama dia tuh. Oh boleh kalau pulang ke kampung, kali-kali mainnya jangan ke mall, main ke sawah itu. Dilihat ada ulet yang dibungkus sama tempatnya itu namanya kepompong,
lalu kemudian ditutup, itu nggak mau lihat kanan kiri, nggak mau terganggu sama lingkungan, nggak mau makan, nggak mau minum, dia tutup semua. Dan itu bukan sehari, berhari-hari, nggak ketemu makan, nggak ketemu minum, nggak ketemu teman, nggak ngapa-ngapain, ditutup semua. Tapi dari barang makhluk yang hina ulet berubah menjadi kupu-kupu. Kamu lihat, ulet bentuknya nggak ada yang bagus, tapi begitu berubah menjadi kupu-kupu, orang banyak suka. Satu, modelnya bagus. Yang kedua, dia bisa jelajah keliling. Kenapa dia bisa terbang menguasai semua? Dia jadi indah warnanya setelah ditutup. Sama kepong ditutup, dia nggak mau ketemu siapa-siapa, nggak mau maksiat, nggak mau ngapa-ngapain. Allah rubah menjadi makhluk yang indah. Kamu ini puasa mau diapain? Supaya berubah jadi indah. Makanya tujuannya orang-orang yang berpuasa itu, kamu lihat apal semua ayatnya, ujungnya la'allakum tattaqun. Kenapa kemudian orang nguber itu sampai dalam khutbah Jumat, kalau ada khatib menyampaikan khutbahnya tidak ada wasiat takwa, Jumatnya nggak sah. Kan itu rukun, khutbahnya nggak sah itu. Kan itu bagian dari rukun. Sampai Nabi sampaikan, annas kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Kalau kamu buka lagi di Al-Quran, kamu ketemu. Kamu buka nanti di Quran setelah subuh ini. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Siapa manusia? Ya ini semua anak keturunan Adam sebut manusia. Nanti pada saatnya kalau kamu jadi benar, udah bukan manusia lagi, tapi ibad. Kalau ibad itu mengabdikan dirinya kepada Allah, disuruh apa aja mau, itu namanya abdun, hamba. Tapi kalau manusia itu al-insan, an-nas. Nas itu apa artinya? Lupa, gampang lupa. Dinasehatin hari Senin jadi malaikat, hari Rebo sudah berubah. Itu tipenya manusia. Tapi kalau sudah berubah menjadi abdun, abdun itu yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Namanya orang abdi, disuruh apa aja mau. Suruh bangun jam tengah malam, dia bangun. Kenapa? Karena dia merasa abdun. Yang nyuruh yang punya, masa nggak mau gitu loh. Maka kamu puasa ini adalah dalam rangka untuk meraih nilai-nilai takwa. Nah ini pas bahasanya, watsalisatu alladzina yulazimunal masajid. Orang-orang yang menekuni, sering datang ibadah di masjid, itu yang kelak mendapatkan naungan di padang mahsyar. Tak mungkin kamu sering datang ke masjid kalau bukan orang yang beriman. Asyhadu lahu bil iman. Saksikan olehmu sekalian kalau ada orang bolak-balik ke masjid kecuali dia ada imannya. Ya kamu sering malam yang lain tidur ke masjid, ya tanda bahwa iman kamu memang menyala tuh bagus. Saya mau nanya sama kamu, api itu semua yang menyala disebut api. Cuma pentol korek juga ada apinya. Cuma kekuatannya nggak dahsyat. Jangankan kena angin pitung beliung, ditiup doang begini mati. Ada lagi api yang keluar dari sumber minyak Pertamina itu, berhari-hari nggak pernah padam itu. Hujan sederas apapun hidup saja dia. Kenapa? Karena semburannya lebih gede daripada air hujannya. Nah sementara kalau percikan imannya kecil, lalu kemudian lingkungan dahsyat yang menyerangkan, pasti dia akan mati. Masih mati. Pentol korek dibawa lari. Makanya kalau ada orang ngidupin itu suka ditutup begini tuh. Kenapa? Karena khawatir kena angin jadi mati. Kalau mati sama dengan tidak berfungsi. Sekarang kamu disebut apa? Kamu lagi duduk ini disebut apa? Manusia. Kenapa? Karena masih hidup. Kalau besok udah mati, kamu boleh ngaji nggak? Boleh. Jadi syaratnya orang nggak ngaji, nggak puasa, nggak sholat, boleh nggak? Boleh. Yang penting syaratnya tadi mati. Kalau kamu mati nggak usah sholat. Nanti nyuruh orang disolatin. Yang malas-malas mandi, boleh nggak mandi? Tapi mandi. Udah gitu aja. Nggak mau ngaji, ngajiin. Nggak mau sholat, sholatin. Udah terakhir kewajibannya yang masih hidup adalah
Kuburin. Habis kuburin, tinggalin. Ngapain ditungguin? Tinggalin. Jangankan orang lain, orang tuanya sendiri juga belum tentu. Ada di antara kamu kalau maknya mati, ikut dampingin. Mak, tenang mak, saya dampingin. Aku dikubur di sampingnya. Kalau tidak malaikat yang macam-macam, anakmu yang urusannya. Oh, gak bisa. Waktu sahabat Umar meninggal, wafat, sahabat Ali minta sama Rasulullah, ya Rasul, doakan saya pengen melihat dengan mata saya ini bagaimana kondisi sahabat Umar di kuburan, karena nggak ada orang yang berani dengan sahabat Umar. Makanya waktu sahabat Umar belum masuk Islam, Nabi dakwah diam-diam, ngumpet-ngumpet. Begitu sahabat Umar masuk Islam, itu sahabat Umar yang bilang, ya Rasul, dakwah di tempat terbuka. Sebelum Nabi ngomong menyampaikan risalah yang hak, sahabat Umar duluan. Macam-macam leher putus. Sahabat Umar itu dengan keberanian yang sangat luar biasa. Maka begitu beliau wafat, sahabat Ali minta gitu, ya Allah, saya pengen lihat kayak apa. Allah kabul itu. Itu sahabat Umar dimasukkan ke liang lahat, yang lain pergi, sahabat Ali nongkrong di situ. Datanglah malakani, 2 malaikat dengan bentuk yang sangat luar biasa. Mungkar nangkir itu orang datang saja sudah ngeri gitu. Begitu datang nanyain sahabat Umar, dibentak sama sahabat Umar. Malaikat dibentak. Mau ngapain kamu nanya-nanya? Nggak tahu siapa ini gitu. Lapor sama Allah, ya Allah, ini makhlukmu yang bernama Fulan bin Fulan ini bentak saya. Malaikat dibentak. Alladzina, ialah orang-orang yu'adduna, yang menunaikan sodaqotihim, sodakoh mereka, huquqallahi ta'ala, yakni menunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Yang dapat naungan dari Allah adalah orang-orang yang suka bersodakoh, terlebih di bulan puasa. 1 dibalas 1000. Sodakoh 1000 sama dengan sodakoh 1 juta. Sodakoh 10.000 sama dengan sodakoh 10 juta di luar Ramadan. Maka berbondong-bondong orang menyisihkan sebagian hartanya, memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Mereka berbondong-bondong memberikan sodakoh. Bahkan ada hadis Nabi, ada amalan yang paling istimewa di bulan suci Ramadan adalah bersodakoh, memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Sodaqatihim ay huquqallahi ta'ala, sodakoh mereka tidak pelit. Kultum kemarin disampaikan oleh Kiai Wahab, kau masih ingat apa itu? Kemarin kultum beliau saya dengar itu. Apa kultumnya? Bandalladzi yuqridullah qardan hasana wa yudha'ifu lahu wa lahu ajrun. Siapa orang yang meminjamkan dengan pinjaman yang terbaik di jalan Allah, Allah akan ganti. Ya, nggak ada sejarahnya orang ahli sodako bangkrut tuh, nggak ada. Gak ada sejarahnya orang sodakoh jatuh miskin tuh, nggak ada. Yang jatuh miskin biasanya orang yang bakhil, bin pelit, bin kumet, bin koret. Bakhil setengah mati. Jangan 100.000, 1.000 aja mikirnya 1.000 kali. Yang begitu nggak akan bisa kemudian dia berkembang secara ekonomi. Sadaqatihim ayhuquqallahi ta'ala. Wassadisatu alladina tad'uhum, wasadisatu alladzina tad'uhum imra'atun jamilatun wa yakhafuna Allah ta'ala wa la ya'saluna ma'aha fi'laz zina. Wasabi'atu alladzina ya'uquna Allah wa yabquna wa taqturud dumu'u min uyunihim bis-subhi wal masa'i wasairul khalaiki yabquna bil mahsyar bi ar-samsi miqdaro alfi sanatin. Al-Fatihah.
Demikian mudah-mudahan kajian kita, pengajian kita subuh kali ini Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang akan membawa kebahagiaan kita semua dunia akhirat. Mari kita tutup dengan pembacaan doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qara'ati lana fi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aku lakum syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.